Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan kita boleh ada bersama pada pagi ini dalam ibadah kita di awal bulan Juli. Kita bersyukur karena hari demi hari, bulan demi bulan kita bisa lewati dan kita tahu bahwa ada banyak rancangan yang kita telah buat, tetapi yang menentukan adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Juli ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah menjadi diskusi kami, bagaimana kita harus terus belajar untuk memperkuat iman kita di dalam Tuhan, karena kita mau terus bertambah, bertumbuh, bertambah dan berdampak dalam gereja kita, bahkan kita akan semakin kuat, sehat, dan kita semua, siapapun dia, dari anak kecil sampai orang dewasa, kita akan cakap untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada berapa anggota yang ada di Zoom? Kiranya mereka, puji Tuhan, kiranya mereka diberkati bersama-sama dengan kita di dalam ibadah Zoom pada hari ini. Dan biarlah kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita belajar dari satu tema yaitu berjudul iman dan perbuatan. Jadi selama bulan Juli ini kita akan belajar tentang iman dan perbuatan. Dan ini adalah tema kita sepanjang bulan Juli. Nanti teman-teman yang lain akan berbicara lebih lanjut dan lebih dalam juga bagaimana kita harus terus berbuat, bagaimana terus kita mengasah iman kita, bagaimana kita harus terus melakukan sesuatu seturut dengan apa yang menjadi keyakinan dan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dibicarakan tentang iman dan pengharapan, kalau kita berbicara tentang iman, tentulah itu berkaitan, ada hubungannya dengan sesuatu yang kita percayai. Ya, kalau kita berbicara tentang iman, itu berkaitan dengan sesuatu yang kita percayai. Siapa yang kita percayai? Dia adalah Tuhan Yesus. Mengapa kita percaya kepada Dia? Karena memang Dialah yang patut kita percayai dan tidak ada yang lain. Lalu kalau kita berbicara tentang perbuatan, maka kita lihat bahwa ini berkaitan dengan sikap dan tingkah laku kita secara manusia. Ya. Dan di dalam Alkitab pun berbicara bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya hidup atau mati? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya, pada dasarnya adalah mati. Secara logika, mari kita berpikir. Kita memiliki iman, kita memiliki keyakinan untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita berpikir. Kita memiliki iman yang kuat, kita memiliki keyakinan bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu, Yesus penyembuh, Yesus yang memberikan kita kehidupan dan Yesus yang memelihara kita. Itu iman kita. Apakah dengan perbuatan bisa terimpartasi atau terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita percaya kepada Yesus, iman kita sudah berkata bahwa kita percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata tatkala kita mengalami sebuah masalah, kita datang kepada siapa? Kepada paranormal atau kepada orang pintar? Saya juga bingung kenapa mereka disebut orang pintar. Kepintaran apa yang mereka miliki melebihi dari apa yang Tuhan miliki? Tidak ada. Tetapi yang kita percayai bahwa saat kita memiliki iman yang kuat, saat kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, mari kita lakukan dengan apa yang kita lakukan setiap hari dengan perbuatan kita. Kalau kita memiliki iman di dalam Tuhan, kita nyatakan di dalam persekutuan kita di dalam Tuhan. Kita nyatakan di dalam segala sesuatu yang kita buat setiap hari. Karena itulah yang menjadi kerinduan kita sebagai orang yang percaya. Jadi boleh saya katakan bahwa iman dan perbuatan pada hakikatnya memiliki kesatuan yang utuh. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Itu memiliki sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena iman dan perbuatan. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa pada hakikatnya adalah mati.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai perenungan dan bacaan kita bersama pada hari ini, mari kita membuka di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Silakan membuka Alkitabnya masing-masing, baik yang ada secara manual bahkan di dalam HP, silakan dibuka. Kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, sangat jelas Bapak Ibu Saudara yang sudah kita baca pada hari ini, sehingga tema kita saya berikan yaitu upah dari perbuatan. Upah dari perbuatan. Upah atau apa yang kita dapatkan dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tentulah kita semua ingin memiliki upah. Tentu kita ingin memiliki bayaran kalau kita melakukan sesuatu. Bapak Ibu bekerja dengan luar biasa di tempat pekerjaan. Banting tulang, bangun subuh-subuh untuk mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menerima upah, menerima bayaran. Tidak ada manusia di dalam dunia ini kalau bekerja tidak mau menerima upah. Ada Bapak Ibu banting tulang setiap hari tapi tidak dikasih bayaran, ada yang mau? Tidak ada yang mau, semua mau. Sedangkan anak kecil saja. Kalau kita berkata seperti ini kepada mereka, ayo kamu lakukan ini, ada rewardnya, ada hadiahnya, ada bayarannya. Biasanya kita memberikan sebuah janji, dan janji itu mereka akan tagih. Dan kita juga demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 6 sampai 11 itu sudah sangat jelas. Sehingga saya sebenarnya tidak perlu lagi menjelaskan begitu detail tentang hal ini. Mengapa? Karena firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Firman Tuhan sudah sangat jelas berkata kepada kita apa yang akan kita terima dari setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Terutama kita bisa melihat di ayat yang ke-6 berkata demikian. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dikatakan ia di sini adalah Allah. Allah yang melihat, Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan kita akan membalas, akan memberikan upah kepada setiap kita. Entah kecil atau besar yang kita lakukan, Tuhan akan membalasnya. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh Rasul Petrus atau Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia memberikan surat ini kepada jemaat di Roma untuk memperkenalkan diri sebelum dia lebih lanjut untuk melayani Tuhan. Karena Rasul Paulus adalah seorang yang baru bertobat, dia memberikan surat ini kepada orang-orang yang baru percaya. Dan diperkirakan bahwa jemaat di Roma ini adalah orang-orang yang dari hasil
pelayanan yang dilakukan oleh rasul-rasul di Kisah Para Rasul, sehingga jemaat itu bertumbuh atau jemaat itu terpencar. Mereka mendirikan jemaat di Roma, sehingga Rasul Paulus memberikan surat kepada mereka untuk meneguhkan iman mereka, meneguhkan kepercayaan mereka. Bukan hanya iman saja, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Apa yang mereka harus lakukan? Itulah yang kita baca hari ini. Dikatakan di ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang apa upah yang didapatkan? Ya, apa upah yang didapatkan? Mari kita lihat di ayat. Mari kita perhatikan, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap orang, apapun yang akan dilakukan, apapun yang dilakukan oleh manusia akan mendapat upah. Lalu berikutnya, apa yang dikatakan di ayat 7 dan ayat yang ke-10? Ayat 7 dan ayat yang ke-10, kita lihat ternyata orang yang akan mendapat hidup kekal, orang yang mendapat hidup kekal dan damai sejahtera itu akan diberikan kepada apa? Coba kita perhatikan. Hidup kekal dan damai sejahtera diberikan kepada mereka yang tekun berbuat baik. Yang tekun, yang rajin, yang setia melakukan perbuatan baik. Tetapi pada dasarnya perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Perbuatan baik ini adalah memberikan kepada kita, perbuatan baik ini adalah sebagai balasan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus terus berbuat baik. Kita harus terus berbuat baik. Sekalipun mungkin kita tidak mendapat kebaikan dari apa yang kita lakukan, tapi kita dituntut untuk berbuat baik. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima hidup kekal dan damai sejahtera ini. Lalu yang berikutnya, mari kita perhatikan bahwa hidup kekal dan damai sejahtera itu diberikan kepada mereka yang tekun mencari kemuliaan Tuhan. Yang tekun mencari kemuliaan Tuhan. Kemuliaan artinya bahwa mencari penyataan diri, sifat dan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Kemuliaan itu didapatkan kalau kita akan terus mencari sifat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak mencari Tuhan, saya yakin bahwa ini tidak akan ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak mencari Tuhan. Damai sejahtera, hidup kekal tidak akan menjadi bagian kita kalau kita tidak mencari kemuliaan Tuhan. Tidak mencari sifat Tuhan dalam hidup kita. Tidak mencari yang namanya kehadiran kita. Tidak mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Mungkin kita lebih mengizinkan hal-hal lain yang hadir dalam hidup kita. Itu yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya, hidup kekal, damai sejahtera akan diberikan kepada mereka yang tekun memberi hormat kepada Allah. Sikap hidup menghormati Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang menghormati, tentu setiap orang ingin dihormati. Bukan berarti setiap pagi, setiap kita ketemu orang lalu kita mengangkat tangan seperti sikap penghormatan kita kepada inspektur, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita menjalankan hidup kita dengan menghormati Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Kita menghormati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan kita merusaknya dengan hal-hal lain. Jangan kita mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya itu membuat kita tidak sehat. Cara kita menghormati Tuhan, kita menghormati apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Menghormati karena Dia juga sudah mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya mengapa kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu mencari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu
Kalau kita sudah betul-betul memberikan penghormatan yang penuh kepada Tuhan dalam hidup kita, menghormati apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita akan menikmati hidup kekal dan damai sejahtera. Berikutnya bahwa tekun dalam menghidupi hidup yang menuju kepada ketidakbinasaan atau kehidupan kekal. Tekun menghidupinya. Kalau kita punya tujuan hidup kita di dalam kekristenan ini adalah ingin hidup bertemu dengan Tuhan di surga, mari kita tekun, mari kita tetap kuat. Apapun godaan, apapun tantangan yang kita hidupi, yang kita hadapi, mari kita tetap menghidupi hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk terus percaya kepada Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hal yang berkaitan di atas adalah beberapa hal di atas berkaitan dengan orang yang memiliki hubungan yang khusus dengan Allah. Orang yang memiliki hubungan yang khusus, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Allah, dia tekun berbuat baik. Dia terus mencari kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia terus memberi hormat kepada Tuhan, menghargai apa yang Tuhan sudah ciptakan dalam hidupnya. Bahkan dalam kehidupan yang dia hidupi sehari-hari, yang dia tuju, yang dia inginkan adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga mereka ingin sekali melihat kemegahan, kemuliaan Allah. Mereka memberi apresiasi yang tinggi kepada Allah dengan memberikan penghormatan yang sungguh kepada Tuhan. Dan mereka menginginkan kehadiran atau kekekalan Allah dalam hidup mereka. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini sudah sangat luar biasa dan tegas Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah main-main dalam mencapai, mencari dan menghadapi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menikmati hidup kekal, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, mari kita perhatikan ada beberapa poin yang ada di dalam slide kita pada pagi ini. Yang pertama adalah kita tekun berbuat baik, tekun mencari kemuliaan Tuhan, tekun memberi hormat kepada Allah, dan tekun menghidupi hidup yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa membaca dan saya mengajak kita membaca dari terjemahan sederhana Indonesia. Ini adalah salah satu terjemahan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita, yang mengatakan bahwa karena Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya, Dia akan memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang mencari hidup kekal, yang selalu tekun berbuat baik dan hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga mendatangkan pujian dan hormat bagi Allah. Ayat yang ke-10, tetapi setiap orang yang berbuat baik akan diberkatinya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang berbuat baik akan diberkatinya dengan kemuliaan surgawi, kehormatan di mata Allah, dan ketenangan hati. Berkat-berkat itu disediakan bagi orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, berarti termasuk kita. Orang Yahudi yang tekun melakukan semua hal ini diberkati. Bahkan kita yang bukan orang Yahudi pun diberkati oleh Allah. Berkat apa yang diterima? Yaitu kemuliaan surgawi, kehormatan di mata Allah, dan ketenangan. Kadangkala kita berpikir bahwa kalau saya berbuat ini saya akan mendapat berkat. Kalau saya rajin ke gereja, saya rajin. Akhirnya apa yang ada di mindset kita? Hanyalah berkat jasmani. Berkat jasmani. Siapa sih yang gak suka dengan berkat jasmani? Semua orang pasti suka. Tetapi yang penting adalah kekekalan. Di mana kita akan mendapat kemuliaan surgawi, kehormatan di mata Allah, dan ketenangan. Kalau kita sudah tenang, maka kita akan dapat menjalani hidup kita dengan baik. Kita akan mendapatkan berkat-berkat, entah itu jasmani maupun rohani, kita akan dapatkan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat upah apa yang didapatkan,
Yang tadi adalah yang berbau positif. Sekarang kita berbicara tentang yang berbau negatif. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 dan 9. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 dan 9 saya akan membaca untuk kita. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Perhatikan, upah yang didapatkan oleh mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran. Kebenaran artinya mengakui Yesus adalah sumber kebenaran, mengakui Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan yang berikut, lebih taat kepada kelaliman, kekejaman, ketidakadilan. Dan orang yang berbuat jahat, perhatikan apa yang didapatkan oleh mereka. Bagian mereka adalah murka dan kegeraman Allah. Mereka akan mendapat penderitaan dan kesengsaraan. Ini adalah hal-hal negatif yang perlu kita perhatikan. Itulah sebabnya kalau kita memiliki iman, mari kita lakukan, mari kita perlihatkan iman itu dengan perbuatan kita. Mari kita menjauhi yang namanya mencari kepentingan diri sendiri. Segala sesuatu untuk diri saya sendiri, tidak boleh untuk orang lain. Yang tidak taat kepada kebenaran artinya bahwa sebenarnya dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia sudah mengambil keputusan untuk menerima, tetapi ternyata saat dia mengalami sebuah pergumulan, saat dia menghadapi masalah, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan Yesus secara pribadi. Berarti iman dan perbuatannya sangat-sangat bertolak belakang. Saat dia sudah menghadapi masalah, perbuatannya tidak lagi mencerminkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita menjauhi yang namanya lebih taat kepada kelaliman, atau kita memiliki kekejaman, kehidupan yang tidak adil kepada orang lain ya. Kalau kita di sini ya saya yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang hidup adil ya. Karena ada yang saya mau tanya, di sini ada yang bos kah? Yang sebagai seorang pemimpin di tempat pekerjaannya kah? Tentu, siapapun kita, kalau kita memiliki sebuah kekuasaan, sebuah kedudukan, kita rindu itu akan tetap adil, merata kepada orang-orang lain. Ya kan? Nah, sebagai seorang bawahan, kita sering berkata begini, dia nggak adil terhadap saya. Seringkali dia hanya berpihak sebelah. Kalau saya mengeluarkan pendapat, padahal pendapat saya ini benar. Ini untuk kebaikan, tetapi dia lebih mendengar pendapat orang lain. Sehingga apa yang saya katakan dia tidak dengar. Seringkali kita melihat, menginginkan sebuah keadilan. Tetapi itulah dunia yang kita hadapi. Ketidakadilan akan kita lihat. Berpihak sebelah kita akan lihat. Tetapi mari kita yang percaya kepada Tuhan. Yang mengejar yang namanya hidup kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita terus hidup adil, berbagi rata, menghargai semua orang di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kejahatan. Saya yakin kita semua orang baik ya. Amin. Yang hidup di sini orang baik? Wih, kecil. Baik semua? Karena kalau kita tidak baik, perhatikan. Murka dan kegeraman Allah, ada penderitaan dan kesengsaraan yang akan didapatkan. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Ini ada di bacaan kita. Ini bukan karangan saya, tapi ini bacaan. Yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan ditujukan juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari terjemahan sederhana Indonesia dalam Roma pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata begini.
Namun kepada orang-orang yang mencari hormat bagi diri mereka sendiri, yang menolak mengikuti ajaran yang benar dan senang mengikuti yang jahat, perhatikan. Allah akan menimpakan hukuman dan murkanya. Dia akan memberi kesusahan dan penderitaan kepada setiap orang yang berbuat jahat, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi atau orang Yunani yang ada di bacaan kita. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat jelas apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan dan apa yang perlu kita hindari. Mari kita belajar bersama-sama dari bacaan kita pada hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Supaya saat kita pulang ke rumah kita bisa memilih. Kita bisa melakukan mana yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan mana yang dilarang oleh Tuhan. Mari kita melakukan yang diperintah oleh Tuhan, bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan, mengejar yang namanya hidup kekal bersama dengan Dia, dan menghindari yang namanya penderitaan dan kesusahan. Jangan sampai kita masuk di dalam murka Tuhan. Jangan sampai kita masuk di dalam amarah Tuhan oleh karena kita tidak berbuat yang baik. Seperti yang sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap kita saat kita menerima sebuah kotak yang diisi, yang di packing begitu baik, kita akan berharap itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang berguna, sesuatu yang bisa kita pakai, sesuatu yang menyenangkan kita. Tentu kita semua rindu mendapatkan hal-hal itu. Tetapi tergantung bagaimana iman dan perbuatan kita. Kalau kita bisa berkata bahwa kesimpulan kita pada hari ini, pada akhirnya hidup setiap orang akan menerima upahnya. Hidup kekal bersama Allah atau murka dan kegeraman Allah. Hidup kita sekaranglah yang menentukannya. Hidup sekarang yang menentukannya. Apakah kita mau hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam kemurkaan Tuhan? Wahyu 22 ayat yang ke-12. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini bersama-sama supaya kita mendengar apa sebenarnya pesan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu ya. Mari kita perhatikan. Allah berkata, sesungguhnya aku akan datang segera. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tapi Dia akan segera datang. Dia akan datang membawa hadiah. Dia akan membawa hadiah untuk kita, upah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Sekarang mari kita pikirkan dari mulai hari ini atau sampai hidup kita. Apa sih nanti hadiah yang akan saya dapatkan? Kira-kira bungkusan hadiah saya nanti seperti apa ya? Apakah hadiah itu adalah hadiah hidup kekal bersama dengan Tuhan? Atau kita akan menerima hadiah murka dan kegeraman Allah? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tetapi juga untuk saya dan kita semua. Jika kita tekun melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup kekal dan damai sejahtera. Tetapi kalau kita menolak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan seperti apa yang sudah kita dengar, maka kita akan menikmati namanya murka, kegeraman, penderitaan, dan kesengsaraan. Tidak ada manusia yang mau menikmati. Tidak ada manusia, seorang manusia pun yang mau menerima hadiah yang seperti itu. Tetapi saya yakin bahwa kita semua mau menerima hadiah yang terbaik. Untuk itu mari kita tekun, mari kita terus percaya kepada Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan.
sekalipun perbuatan itu bukan yang membawa kita kepada keselamatan, tetapi keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita melakukan itu? Karena Tuhan terlebih dahulu berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Dan inilah bukti bahwa kita mau terus mengikut Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Saat kita masuk di dalam perjamuan kudus, firman Tuhan sudah sangat jelas berkata kepada kita bahwa jika kita ingin menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan, mari kita menghormati apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Karena Dia terlebih dahulu menghargai kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita, dan kita pun memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak dengan Tuhan. Berdoa sejenak dengan Tuhan.